Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 29, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Adrian, ibu aku pergi. Dia mengkhianati kami, ucap Alesa menangis sesenggukan sambil memeluk Adrian. Alesa yang tiba-tiba saja memeluk Adrian membuat Adrian tertegun tak bergeming. Namun Adrian tak membalas pelukan Alesa. Sementara Arsya terus saja memperhatikan Alesa. Dia merasa sangat cemburu, tapi tak mampu berkata apapun. Alesa, kamu tenang dulu. Semua akan baik-baik saja, ucap Adrian melepaskan diri dari pelukan Alesa dan berjalan menghampiri Pak Tama yang sedang duduk di kursinya. Pak Tama masih bungkam, bukan memikirkan harta yang diambil oleh istrinya, tapi dia memikirkan betapa bodohnya dia selama ini menelantarkan istri pertamanya dan juga Alena hanya karena termakan omongan dari istri keduanya. Pak Tama, apa Pak Tama baik-baik saja? Tanya Adrian perlahan. Pak Tama menoleh ke arah Adrian yang berdiri di sampingnya. Kemudian kembali melihat ke depan. Aku baik-baik saja, tidak perlu mengkhawatirkanku, jawab Pak Tama singkat. Apa ini alasan Pak Tama menyuruh saya memalsukan sertifikat rumah dan perusahaan? Tanya Adrian. Mendengar pertanyaan Adrian, Arsya merasa heran dan terkejut. Dia pun langsung menghampiri Adrian. Sementara Alesa masih berdiri di sana dan fokus mendengarkan dengan air matanya yang masih menetes. Adrian, maksud kamu apa? Memalsukan sertifikat apa maksudnya? Tanya Arsya semakin penasaran. Adrian belum menjawab pertanyaan Arsya. Pak Tama kemudian menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Kemudian berdiri di hadapan Adrian dan juga Arsya. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi saya tidak pernah tahu jika istriku sendiri yang menjadi pelakunya. Dia menjadi musuh dalam selimut di rumah ini. Saya sengaja menyimpan sertifikat palsu itu di berangkas karena saya merasa orang terdekat pun bisa saja berkhianat. Ternyata ibunya Alesa yang tega melakukan itu semua, jawab Pak Tama yang akhirnya mengungkapkan semuanya. Jadi yang ibu bawa itu surat-surat palsu. Ayah masih memegang sertifikat aslinya? Tanya Alesa. Iya, sertifikat rumah dan perusahaan serta aset-aset yang lain masih aman, jawab Pak Tama. Arsya pun bernafas lega mendengarnya. Itu artinya Pak Tama tidak kehilangan rumah dan juga perusahaannya. Lantas, bagaimana dengan uang dan perhiasan yang Bu Asya bawa pergi, Pak? Baiknya kita cari Bu Asya saja. Saya dan Adrian siap pergi sekarang mencari Bu Asya, ucap Arsya bersemangat. Tidak perlu. Soal uang dan perhiasan itu, biarkan saja dia mengambilnya, jawab Pak Tama tegas. Dia tidak ingin terlalu memikirkan uang tersebut. Yang dia syukuri saat ini
karena dia sudah mengetahui watak asli istrinya itu sekarang. "Maafkan ibu, ayah," ucap Alesa yang begitu sangat bersedih. Dia sangat menyayangi ibunya dan merindukan keluarganya yang utuh seperti dulu. Alesa tidak menyangka bahwa ibunya tega meninggalkannya hanya karena harta dan juga tega mengkhianati ayahnya. "Ayah tidak akan memaafkan ibumu. Sebaiknya kamu lupakan saja kalau kamu punya ibu seperti dia," ucap Pak Tama tegas. Pak Tama merasa tak perlu bersedih kehilangan pengkhianat seperti Bu Asya. Pak Tama pun kini menyadari bahwa istri keduanya selama ini hanya menginginkan hartanya saja. Pak Tama tak berkata apapun lagi dan membiarkan Alesa menangis. Dia langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Adrian, Arsya, dan juga Alesa. "Alesa, lebih baik kamu istirahat. Tenangkan diri kamu dulu. Karena ini sudah malam, aku mau pamit pulang dulu," ucap Adrian yang hanya sedikit memegang pundak Alesa. Kemudian berjalan keluar dari ruangan tersebut. Namun Alesa tiba-tiba menahannya dengan memegang tangan Adrian. "Kamu mau pulang atau ke rumah sakit ketemu Alena?" tanya Alesa menatap Adrian tajam. "Aku mau pulang. Ibu dan ayahku sudah menunggu di rumah," jawab Adrian. Sebenarnya Adrian ingin sekali mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya dan juga Alena. Tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan karena Alesa sudah mengalami hari yang cukup berat. Adrian tak ingin menambah beban pikiran Alesa untuk malam ini, agar Alesa bisa istirahat. "Arsya, ayo pulang. Atau kamu mau di sini dulu temani Alesa?" tanya Adrian. "Kamu duluan saja, Adrian. Nanti aku nyusul," jawab Arsya. Adrian pun mengangguk dan melepaskan pegangan tangan Alesa perlahan. "Tenangkan diri kamu dulu. Nanti kita bicara setelah kamu cukup tenang," ucap Adrian pada Alesa. Kemudian berjalan keluar dari ruangan tersebut. Ada banyak pertanyaan dalam hati dan pikiran Alesa, tapi mulutnya seolah tak mampu lagi bertanya saat Adrian berlalu pergi tanpa jeda sedikit pun. Tak ada lagi yang bisa Alesa lakukan selain membiarkan Adrian pergi. Di dalam ruangan itu hanya ada Arsya dan Alesa berdua saja. Mereka saling diam sejenak, berada dalam pikirannya masing-masing. Saat Alesa mulai merasa lelah untuk menangis, dia mulai melihat ke arah Arsya yang masih berdiri di sana, tanpa beranjak sedikit pun. "Arsya, kenapa kamu gak pulang? Kalau kamu mau pulang gak apa-apa. Aku mau balik ke kamar untuk istirahat," ucap Alesa. "Kamu baik-baik aja kan? Aku tahu kamu sedih karena ibumu dan juga Adrian. Aku tidak ingin pergi dari sini sebelum kamu merasa lebih baik," ungkap Arsya serius. "Makasih Arsya, tapi aku sudah lebih baik. Kamu boleh pulang. Maaf sudah merepotkan kamu sama Adrian," balas Alesa. Arsya menghela nafas. Ada rasa lega dalam hatinya melihat Alesa tak menangis lagi. Tapi tetap saja
Ada rasa sesak dalam hatinya karena Alesa tak pernah melihatnya atau menganggapnya selama ini. Alesa bahkan tak pernah menyadari tentang perasaannya yang selama ini dia pendam. Alesa, sebelum aku pulang, ada hal yang ingin aku tanyakan sama kamu. Ucap Arsya serius.